duduk aja diam di kursinya, terus dia tiba-tiba didatangi. Itu temannya ini bilang, kok bisa sih kamu sekolah di sini? Kamu kan miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Sobat Mandaku. Selamat datang di Jurnalistik Podcast Mandaku. Bersama saya Wahyu Widawati dan teman saya Amelia Mahbubah. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang relate banget sama kehidupan kita di sekolah. Kira-kira apa ya? Ya, itu adalah bullying. Jadi, kita itu sering banget nih nyepelein satu hal ini, yaitu bullying. Karena kita nganggap itu sepele ya. Ya, padahal bullying itu tuh, sumpah. Sungguh, kayak itu tuh bisa menjadikan orang yang dibullying itu tidak pede gitu sama apa yang dia mau lakukan ke depannya gitu ya kan Amel? Ya, bisa insecure terus, nggak mau berkembang dan lain-lain. Ya, jadi bullying itu adalah tindakan yang menyakiti atau menghancurkan reputasi orang lain sampai dia itu nggak berani untuk maju gitu. Ya kan Amel? Iya. Pernah nggak sih kamu dibully sama orang? Pernah nggak? Menurut pengalaman kamu? Kan saya kan tinggal di pondok ya. Sumpah itu tuh banyak banget bulian dan harus kuat karena ya udah di pondok nggak ada siapa-siapa yang mau nolongi dah. Ya, saya juga ada pengalaman. Mungkin karena dulu saya belum tahu apa itu bagaimana cara menghormati kakak kelas. Jadi saya itu dapat sindiran gitu. Jadi suatu hal yang menurut saya itu sepele sedikit karena saya belum tahu memang. Jadi kayak saya disindir, saya sakit hati tapi saya juga sadar gitu. Ya, kadang tuh kalau misalnya dibullying itu antara kita yang baperan. Iya, kita yang baperan atau emang kita lagi dibully. Iya. Nah, dibully tuh gitu. Ya kalau bisa ya jadikan motivasi lah, jangan dianggap serius. Tapi ya kalau udah berlebihan ya sudah, Allahu alam. Banyak juga contoh-contoh dari pembulian yang sekarang itu lagi marak-maraknya gitu. Sampai dia bunuh diri ya. Iya, bisa jadi bunuh diri. Dia bunuh diri akhirnya gitu. Jadi bullying itu bisa terjadi karena mungkin ada perbedaan perbedaan ekonomi atau ekonomi, fisik atau mental apa segala macam, banyak betul faktor-faktornya. Ya. Jadi di sini tuh kita menjelaskan jenis-jenis bullying ya. Ya, banyak jenis-jenis bullying tuh, tapi kayaknya ini cuma sebagian aja ya. Ya. Jenis bullying yang pertama itu ada verbal. Ya, verbal tuh melibatkan penggunaan kata-kata yang menyakitkan seperti menghina atau mengejek itu terus-menerus dan itu bikin sakit hati secara terus-menerus gitu. Jadi ada nggak sih Mel, kamu pernah dibully secara verbal gini? Pernah nggak? Pernah sih, tapi kayaknya mau menceritakan dari cerita temen aja ya. Iya. Jadi dia nih sekolah di sekolah yang lumayan lah, sekolahnya nih gede gitu. Tapi dia nih orangnya orang bercukupan. Cuma teman-teman di sana tuh kayak pada nggak suka gitu kan sama dia. Kayak gitu. Jadi dia nih dianggap remeh di situ. Dia nih duduk aja diam di kursinya. Terus dia tiba-tiba didatangi. Itu temannya ini bilang, kok bisa sih kamu sekolah di sini? Kamu kan miskin. Jahat banget. Ya, itu sudah saya yang dengar ceritanya tuh kayak juga ikut sedih gitu loh. Sampai dibilang miskin, terus dibilang kamu tuh nggak pantas sekolah di sini. Coba kamu pindah aja sana. Padahal sekolah itu tempatnya kita menempuh pendidikan ya teman-teman ya. Harusnya kita tuh nggak mandang ekonomi loh sekolah tuh. Karena kita
tujuannya sekolah itu untuk mencari ilmu, bukan untuk gaya-gayaan gitu. bukan untuk hedon-hedonan tuh. Iya, benar. Biasanya kan bikin hedon kan anak Iya. sekarang. Terus tuh yang kedua ada lagi, yaitu bullying di fisik. Ya, jadi bullying fisik itu kayak melibatkan fisik, misalkan ditampar, ditinju atau sebagainya gitu. Ya, kalau kamu pernah nggak sekarang gantian berbagi pengalaman? Kalau aku nggak pernah sih, cuman sedikit sedikit. Jadi ada hari itu aku lagi main nih, lagi main sama temanku. Tiba-tiba ada temanku nih nggak suka sama temanku yang ini, yang aku temenin sekarang. Oh ya, Lagi terus? main. Baru itu nggak lama tiba-tiba ada temanku yang lain itu ngisi air di dalam plastik, baru kami dilempar. Dilempar? Iya, dilempar sama air. Aduh. Yang dalam plastik itu. Jadi kami bertanya, kenapa sih mereka melemparin kami gitu? Apa salah kami? Ternyata temanku yang melempar air tadi itu dia nggak suka sama temanku yang aku temani sekarang gitu. Oh, tapi dia suka sama kamu nggak? Ya mungkin nggak suka karena aku nemenin temanku yang ini tadi gitu. Kalian balas kah? Enggak sih, kami aku sabar aja. Oh, gitu. iya. Terus tuh apa lagi Amel? Lanjut, ada tentang sosial. Ya, melibatkan perusakan reputasi atau hubungan sosial seperti menyebarkan gosip atau fitnah hingga korban dikucilkan, kayak menyebarkan hoax gitu loh. Sayang banget itu kalau misalkan dia sampai dikucilkan gitu. Apalagi kalau kita menyebarkan fitnah tuh nggak sesuai gitu kan. Iya. Jadinya kayak sakit hati banget sih itu pasti orangnya. Nah, untuk pengalaman yang sosial nih kan menyebarkan kayak hoax, fitnah sampai dikucilkan itu saya pernah. Ya. Coba ceritakan Amel. Ya, saya kan mau dengar. emang saya ini nggak terlalu pintar lah orangnya. Tapi saya ini ngerjakan jujur dan hasilnya tuh tinggi juga. Terus ternyata ada yang nyebar hoax kalau misalnya saya tuh nyontek. Saya ini kayak kaget kok, loh kok tiba-tiba kok saya lewat nih kayak disinisin gitu, kenapa gitu, kok ngerasa dijauhin, besok nanya lah, berani nanya nih, kenapa sih kamu kayak gitu. Ini saya nanya ke teman yang nilainya nih biasanya tinggi tapi dia lagi anjlok-anjloknya. Iya, lagi nggak bisanya gitu. Tuh. Terus lanjut. Dia nih bilang, kamu nyontek kan? Ya kan, kamu nyontek kan? Kamu tuh gak bagus tau gak sih kayak gitu tuh, nyontek-nyontek kayak gitu, nilaimu tuh haram kayak gitu. Tapi kamu beneran ngerjain jujur kan? Iya, saya ngerjain jujur. Di situ saya kaget banget, kayak pingin nangis, kayak kesel gitu. Saya sudah capek-capek belajar malah dikira nyontek gitu. Terus apa yang kamu rasain setelah kamu digituin? Ya saya kayak mikir nyontek di mana, kayak sakit hati lah segala macam atau apapun itu. Nah, terus saya kayak berusaha menjelaskan ke mereka kalau saya nih nggak nyontek gini. Ya, begitulah sampai akhirnya terselesaikan gitu. Itu kamu jadikan motivasi nggak untuk kedepannya gitu? Ya, jadikan motivasi sih. Terus selanjut lagi ada yang namanya cyberbullying. Ya. Jadi cyberbullying itu terjadi ketika melalui media sosial seperti TikTok, Twitter, WhatsApp bisa juga termasuk ya? Iya, di Instagram tuh kan ada catatannya juga itu. Iya. Kalau nyindir di situ juga termasuk cyberbullying. Iya, termasuk cyberbullying. Kita ambil contoh aja di mana ya? Yang sekarang lagi marak-maraknya tuh si kasus ada apa ya, perselingkuhan. Iya kah, aku belum update media sosial nih, ceritakan dong, aku penasaran nih. Intinya ada orang perempuan, dia tuh nyelingkuhin lakinya, suaminya.
baru di situ netizen itu pada ngehujat si perempuan gitu. Dihujat jadinya Iya, habis-habisan. dihujat, iya. Pasti rame tuh videonya. Pasti. Aduh, kacau betul. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa kami jelasin. Tapi kami di sini ada sedikit masukan saran untuk orang yang dibully. Ya. Gitu. Sarannya tuh kalian tuh jangan, kalau bisa ya, kalau misalnya bulinya tuh belum terlalu nusuk hati. Iya. Misalnya kayak verbal tuh ya kalian jadikan motivasi lah. Iya, misalnya itu kalian dibilangi jelek gitu. Ya, Ya bisa kalian kalian usahakan untuk lebih cantik gitu. Iya. Buktikan kalau misalkan kalian itu bisa ya gitu. kayak itu. Nggak kayak sekarang. Intinya kalian harus membuktikan kalian itu bisa, kalian itu percaya diri gitu. Ya. Terus misalnya ada sedikit bullying-bullyingan tuh coba lawan pelan-pelan. Soalnya kalau kalian biarkan tuh, pasti orang yang ngebully nih nganggap, ih cemen betul anak ini, enak nih untuk Iya. dibully terus kayak gitu. Jadi ya usahakan melawan lah dari awal tuh. Kalian juga bisa ngelaporin hal itu ke orang yang lebih dewasa seperti guru, orang tua, dan lain sebagainya. Ya, Intinya tapi kalian ceritalah, jangan dipendam sendiri karena dipendam sendiri itu bisa bikin kalian stres gitu. ya. Terus juga kalau misalnya mau ngelapor ya, mungkin kalian masih takut nih. Caranya tuh kalian kumpuli dulu bukti-buktinya. Ya. Baru kalian tuh ngelapor. Jadi misalnya kalian nih udah bilang sesuai fakta, terus si pembulinya nih kayak ngehindar gitu loh, kayak malah jatuhkan kita tuh bisa tahu ini loh buktinya kayak gini kayak Jadi gini. kalian harus ada buktinya dulu baru kalian ngelaporin gitu. Ya. Baru ada juga dampak negatif dari pembulian ini. Yang pertama itu dari pembulinya. Pembulinya itu bisa, dia kalau misalkan seringan membuli, dia itu bisa di kerjaannya di masa depan dia itu bakal susah. Ya, bisa jadi juga karma kan? Iya, bisa juga karena biasanya karma gitu. Biasanya dia ngebully orang, tiba-tiba di masa depan dia yang kena bully, karma gimana? Ya, itu salah satu dampak negatif dari bullying bagi orang yang bully. Terus tuh kalau misalkan bagi yang dibully tuh apa dampaknya kira-kira? Ya itu sih yang kayak di awal tadi, dampaknya ya orangnya bisa jadi kayak putus asa. Nah, kalau putus asa tuh udahlah, jangan deh, aku sarankan putus asa dulu. Sudah, takutnya tiba-tiba orang yang dibully ini dia nggak kuat lagi menjalani hidupnya dan akhirnya bunuh diri. Jangan ya, jangan ya. Usahakan bisa pasti bisa tuh, bisa. Kalian pasti bisa menjadi yang lebih baik daripada sekarang. Ya, buktikan kalau kalian itu bisa gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan kami dan yang membuat kalian tersinggung, karena kami masih baru juga, baru magang. Karena kami first time gitu. Ya, first time podcast. Iya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.